Malam di Alas Purwo. Pernahkah kalian mendengar nama Alas Purwo di Banyuwangi? Orang Jawa percaya hutan ini bukan sembarang hutan. Katanya, Alas Purwo adalah gerbang dunia gaib. Banyak orang bilang, siapapun yang masuk tanpa izin bisa tersesat. Bukan sehari atau 2 hari, tapi bisa selamanya. Dan malam ini, saya akan bercerita tentang pengalaman seorang nelayan bernama Slamet yang mengalami sendiri kejadian mengerikan itu. Slamet pulang larut malam setelah melaut. Jalanan sepi, hanya ditemani suara mesin motor tua dan angin dingin. Ia lewat jalur tepi Alas Purwo, jalur yang biasanya aman. Tapi malam itu, Slamet merasa ada yang aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Sunyi, hening sekali. Bahkan, jangkrik pun tidak bersuara. Dan yang paling menyeramkan, Slamet merasa ada mata yang terus mengawasinya dari balik pepohonan. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya kecil seperti lampu minyak. Di pinggir jalan ada seorang perempuan duduk mengenakan kebaya putih. Wajahnya tertunduk, rambutnya terurai panjang. Slamet yang kasihan berhenti. Wong kesasar mungkin butuh tumpangan, pikirnya. Ia menawarkan, "Mbak, mau saya antar?" Perempuan itu tak bicara sepatah kata pun. Hanya naik ke jok belakang, pelan, tanpa suara. Begitu perempuan itu naik, tercium wangi melati yang sangat menyengat menusuk hidung Slamet. Ia mencoba menenangkan diri lalu bertanya, "Mau turun di mana, Mbak?" Diam, tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara tawa kecil, lirih, samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Slamet memberanikan diri menoleh ke belakang, dan saat itulah ia sadar kursi belakangnya kosong. Tapi ia masih jelas merasakan ada beban berat di jok motor. Seperti benar-benar ada yang duduk di sana. Tangannya mulai gemetar, napasnya pendek-pendek. Ia coba mempercepat motor. Namun anehnya, jalanan yang biasanya lurus berubah-ubah. Berbelok, berputar, tak berujung. Pepohonan yang sama muncul lagi dan lagi. Seperti ia berputar-putar di tempat. Dan dari kaca spion, ia melihat sesuatu. Wajah pucat, rambut panjang, mata hitam pekat. Perempuan itu menatapnya lurus, tepat di matanya. Slamet hampir kehilangan kendali. Ia berkendara sambil berdoa, menyebut nama Tuhan dengan suara terbata-bata. Tapi semakin ia membaca doa, semakin keras suara tawa perempuan itu. Tawa yang mula-mula lirih kini berubah menjadi keras, melengking, menggema di dalam hutan. Slamet menutup mata sejenak, memejam kuat-kuat sambil berdoa dari hati yang paling dalam. Dan tiba-tiba kabut tebal menyelimuti jalan.
Saat kabut itu perlahan hilang, Selamat mendapati dirinya sudah berada di depan gapura besar bertuliskan Taman Nasional Alas Purwo. Seolah-olah ia baru saja dilempar keluar dari hutan itu. Perempuan tadi sudah hilang. Wangi melati juga ikut lenyap. Namun, tubuh Selamat masih terasa berat, seperti habis dikejar sesuatu yang tak terlihat. Dengan sisa tenaga, Selamat sampai di rumah. Keluarganya terkejut, langsung menangis. Mereka berkata, "Le, kamu kemana saja? Sudah 2 hari kamu hilang." Selamat terdiam. Bagi dirinya, perjalanan itu hanya berlangsung 1 jam. Tapi bagi keluarganya, ia sudah menghilang 2 hari penuh. Sejak malam itu, Selamat bersumpah tidak pernah lagi melewati jalur Alas Purwo sendirian. Dan sampai sekarang, orang Banyuwangi masih percaya di dalam hutan Alas Purwo ada dunia lain, bukan dunia manusia, dan tidak semua orang yang masuk bisa keluar dengan selamat.